Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul qudusus salam wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus sarafi wal ihtiram. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil mannan. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'innya, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya doakan mudah-mudahan ibu-ibu semua di majelis ta'lim Khairun Nisa di Masjid Al-Fatah ini senantiasa mendapatkan karunia, rahmat, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kesehatan lahir dan batinnya. Dan jika ada di antara kita semua yang sedang sakit, baik lahir ataupun batinnya, semoga Allah memberikan kesabaran, kekuatan, dan kesehatan seperti sedia kala. Jika ada di sini yang sedang diberikan kesempitan, baik kesempitan hatinya, pikirannya, rezekinya, usahanya, sedangkan Allah yang maha melapangkan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepadanya dan memberikan solusi agar diberikan kelapangan dalam hidupnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kumaha dalamang sadayana? Alhamdulillah. Sehat alhamdulillah. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu tema ceramah mengenai tentang jadilah hamba Allah yang bersyukur. Ya. Jadilah hamba Allah yang bersyukur, ya. Kenapa dibahas tema ini? Karena banyak sekali keutamaan orang-orang yang bersyukur. Selain dia mendapatkan ketenangan dalam hidup, dia pun akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini akan ada 7 pembahasan mengenai tentang jadilah hamba Allah yang bersyukur. Yang pertama, kita akan menggali apakah makna syukur. Jadi apa makna syukur? Kita harus sama dulu secara pengertian apa itu syukur. Jadi harus sama pandangan kita dengan pandangan Quran, hadis, dan penjelasan dari para ulama tentang syukur. Yang kedua, penegasan bahwa syukur adalah salah satu sifat Allah. Ini sebagai bentuk penegasan bahwa ternyata syukur adalah salah satu sifat Allah. Yang ketiga, syukur adalah sifat para nabi. Syukur itu sifat para nabi. Dan yang keempat, syukur adalah ibadah. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, syukur itu adalah ibadah. Berarti perintah. Yang kelima, langsung keenam saja ya. Buah manis, bukan cakep ya. Buah manis dari syukur. Buah manis dari syukur ya. Buah manisnya apa dari syukur? Yang keenam, tanda-tanda orang yang bersyukur. Tanda-tanda orang yang bersyukur seperti apa? Apakah kita termasuk di dalamnya, atau sedang, atau masih jauh? Nah, nanti kita sendiri yang introspeksi. Atos Ustadz Abi mah sok syukuran, mung sakedik bade ditingkatkeun, alhamdulillah. Yang ketujuh, tips agar menjadi orang yang bersyukur. Tipsnya, caranya agar menjadi orang yang bersyukur. Nah, inilah pembahasan dari tema ceramah, jadilah hamba Allah yang bersyukur. Apa makna syukur? Syukur secara bahasa sekarang. Syukur secara bahasa. Syukur itu adalah pujian. Pujian bagi orang yang memberikan kebaikan. Ini secara bahasa. Jadi syukur itu apa, Bu? Atas kebaikannya tersebut. Atas kebaikannya tersebut. Atau dalam bahasa Indonesia, bersyukur artinya itu berterima kasih. Nah, itu secara bahasa. Jadi syukurnya berterima kasih. Terima kasih. Itulah kalau secara bahasa Indonesianya, terima kasih. Yang namanya pengertian secara bahasa itu ya otomatis luas. Nah, tapi kita akan masuk kepada makna syukur secara istilahnya. Nah, di sini syukur yang dijabarkan oleh salah satu ulama. Namanya itu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Nah, ini. Jadi syukur adalah menunjukkan. Jadi syukur itu apa? Menunjukkan adanya nikmat Allah pada dirinya. Jadi menunjukkan adanya nikmat Allah pada dirinya. Jadi menunjukkan. Gimana cara menunjukkannya? Dengan cara apa? Dengan melalui lisan. Jadi melalui lisan menunjukkan nikmat Allah yang ada pada dirinya melalui lisan. Berupa apa? Berupa pujian. Dan mengucapkan kesadaran diri bahwa ia telah diberi nikmat. Secara lisan. Itu menunjukkan. Alhamdulillah, ya Allah. Engkau masih memberikan kesempatan untuk hamba bisa sholat, untuk hamba bisa ngaji Quran, untuk hamba bisa pergi ke majelis ta'lim, begitu. Alhamdulillah. Nah, kayak gitu. Ini menunjukkan. Jadi tadi syukur itu apa dah? Menunjukkan adanya nikmat Allah pada dirinya. Dengan melalui lisan itu berupa pujian. Kepada siapa? Kepada Allah. Dan mengucapkan kesadaran diri bahwa ia telah diberi nikmat. Ibu perjalanan, tiba-tiba sampai. Alhamdulillah, di pasien selamat. Nah, gitu. Tapi sadar. Kan benten mengucapkan dengan kesadaran dan mengucapkan hanya lisan saja kan? Nah, itu benten. Maka ini mah
ngerasakan bahwa kita itu diselamatkan oleh Allah. Ibu punya anak, anaknya dapat kerjaan. Alhamdulillah, ya Allah terima kasih. Si bungsu tos gaduh pada melan. Nah itu jadi, tapi kita pun sadar itu syukur. Jadi syukur itu apa? Menunjukkan adanya nikmat Allah pada dirinya. Jadi dengan cara apa? Melalui lisan. Dengan cara apa? Mengucapkan kesadaran diri bahwa ia telah diberi nikmat. Alhamdulillah abdi mah, tapi sombong, benten deui rasana. Alhamdulillah abdi mana gaduh caroge teh usahana meuni sae. Urang kali abi oge, alhamdulillah nah gitu. Eta mah mangga ibu yang menilai sendirilah. Kalau kita ngomongnya seperti itu, kita posisinya apakah sedang menunjukkan nikmat Allah yang ada pada diri kita atau sedang memamerkan diri? Ibu sendiri yang merasakan itu aja. Saya tidak mau memvonis ibu seperti itu. Oh, ibu ria, wallahu alam. Yang tahu ibu yang merasakan. Yang maha mengetahui Allah dan ibu yang merasakan. Ya, bisa dipahami? Begitu. Jadi nggak tahu kan orang misalkan alhamdulillah cara ge abdi mah kieu. Itu bisa jadi di hati nama bukan untuk pamer. Tapi bisa jadi memang saking kubungah. Nah, yang bisa mendeteksi ibu ria, yang bisa mendeteksi ibu bukan ria, ibu sendiri yang merasakan. Dan ibu nggak bisa membohongi diri ibu gitu aja. Ya. Cuman ini mah biasanya kalau yang saya rasakan pingin pamer dengan pingin menunjukkan nikmat Allah yang ada pada diri ini dengan mengucapkan pujian kepada Allah dibarengi dengan kesadaran diri bahwa dia telah diberi nikmat, biasanya tidak diobral seperti itu. Ya, tapi kalau ada yang mengobral bisa jadi misinya beda. Pingin menunjukkan bahwa ternyata bukan hanya ke saya saja loh Allah ngasih nikmat, tapi ke semuanya juga ngasih nikmat. Itulah manusia unik, Bu. Maka kita nggak bisa menilai orang itu dari satu sudut pandang pikiran kita saja, nggak bisa. Maka ya pribadinya masing-masing yang menilai. Astagfirullah, oh tadi abi ria, ya tos. Kita mah nggak berhak untuk memvonis saya tama ieu, saya tama ieu, saya tama ieu. Cuman kalau kita merasakan vibrasi memang ada, tapi bukan untuk nuduh, hanya ngerasain. Ini mah untuk pamer ya, ini mah kelihatannya, kerasanya. Tapi itu bisa ditangkap kalau kita tidak hasud. Kalau orang yang hasud itu kita mau menunjukkan nikmat, tidak menunjukkan nikmat, bagi orang yang hasud mah salah wae. Tidak menunjukkan nikmat, saya tamanya padahal geus dibere itu dibere ieu meuli nyarita kanikmatan teh, salah. Ketika dibejakeun nikmat, si eta mah tingali boga nikmat ge sombong dibeja-beja jika manehna wae nu meunang nikmat teh, salah. Bagi orang yang hasud itu semuanya salah. Julid. Bagi orang yang julid, yang hasud, yang dengki, ya, kita mau menunjukkan nikmat, tidak mau menunjukkan nikmat, kita mau rajin sholat, tidak rajin sholat, cek si eta mah salah wae urang teh kitu we. Ya, itu bagi orang yang hasud. Bu, kasus manusia ada puluhan atau jutaan? Jutaan. Kalau ayat Al-Quran ada berapa ribu atau berapa juta? Ribu. Berapa? 6.236 ayat. Kasus manusia dengan ayat yang turut banyak mana? Kasus. Berarti yang ayat turun itu yang 6.236 ayat itu mewakili semua kasus yang ada di manusia, betul tidak? Nah, salah satu kasus yang disinggung di dalam Al-Quran tentang apa? Hasud. Tentang hasud. Wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi yang hasud itu sudah dicantumkan di dalam Al-Quran. Artinya ini banyak kasus hasud itu. Begitu. Satu tuh Bu ya. Jadi kita ulangi. Syukur adalah menunjukkan adanya nikmat Allah pada dirinya. Dengan melalui lisan, yaitu berupa pujian. Dan mengucapkan kesadaran diri
bahwa ia telah diberi nikmat. Terus dengan apa lagi menunjukkan nikmat Allah yang ada pada dirinya? Dengan melalui hati. Dengan melalui hati. Berupa apa? Kalau dalam hati berupa apa? Berupa persaksian dan kecintaan kepada Allah. Maksudnya gimana? Ibu bukan hanya memuji, bukan hanya sadar terhadap nikmat yang telah Allah berikan, dan ibu menyaksikan betapa nikmat Allah itu nyata adanya diberikan kepada kita, dan kita ungkapkan dalam hati kita sebagai apa? Sebagai bentuk kecintaan kepada Allah. Nuhun Gusti. Nah, kan bedanya ibu ketika dalam kesendirian dapat kenikmatan di lisanna, ya Allah, nuhun Gusti, nuhun gitu ya. Ngecek orang Sunamahnya Gusti Allah, kan gitu ya. Nah, terus melalui apa lagi menunjukkan nikmat Allah yang diberikan kepada kita? Melalui anggota badan. Melalui anggota badan. Berupa apa? Kepatuhan, ibadah, ya, dan ketaatan kepada Allah. Nah, jadi bentuk rasa syukur itu aku telah menjadikan bahasa kitanya mah ya, cek Allah teh. Kenapa sok bu ya mah kita renungan? Kenapa lutut bisa apa digerakkan? Lutut kita itu bisa dilipat, bisa dipanjangkan supaya apa? Supaya ibu bisa sujud kepada Allah. Betul tidak? Kenapa tangan ada sikutnya? Supaya ibu bisa sujud kepada Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita untuk diapakan? Untuk disyukuri. Bentuk syukurnya itu tadi dengan lisan, dengan hati, dan dengan kepatuhan. Karena kita syukur, aku jadikan mata agar engkau bisa melihat apa bentuk rasa syukurmu. Secara lisan, ya Allah, alhamdulillah, abdi masih tiasa di pasihan ninggal Gusti, nuhun Gusti. Nah, di nu hatenya pun sama. Dan bentuk kepatuhan badan apa? Saya mau gunakan mata ini buat melihat hal-hal yang baik ya Allah. Saya pingin bisa pergi ke masjid, saya pingin bisa taklim, saya pingin bisa belajar Quran, saya pingin bisa bantu orang, kan gak gitu? Nah itulah syukur bu. Nah inilah yang didefinisikan oleh Ibnul Qayyim di dalam kitab Madarijus Salikin. Ya, menjadi syukur adalah menunjukkan adanya nikmat Allah pada dirinya. Dengan apa? Melalui lisan. Berupa apa? Pujian. Dan mengucapkan kesadaran diri bahwa ia telah diberi nikmat. Apa nikmatnya? Ya banyak kita sebutkan. Dengan melalui hati berupa apa? Persaksian dan kecintaan kepada Allah. Melalui anggota badan berupa apa? Kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Allah menyuruh begini, siap ya Allah. Allah melarang begitu, ya Allah. Kan begitu. Manusia itu kan ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Allah yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kalau di satu ruangan
ada 4 orang. 4 orang itu 3 orang itu bernama Udin. Ada Saifuddin, ada Badrudin, ada Jainuddin, panggilannya Udin. Yang satu namanya Anisa. Dipanggil sama gurunya, Udin, keluar. Kira-kira yang keluar siapa? Yang namanya Udin, betul tidak? Yang nggak keluar siapa? Anisa. Kenapa? Dan bukan dia yang dipanggil. Sekarang ya ayyuhan nasu'budu. Siapa yang dipanggil? Untuk apa? Berarti yang beribadah dialah manusia. Yang tidak mau ibadah bukan manusia, begitu? Bukan begitu, manusia yang disuruh. Ya. Sekarang musim haji. Gelombang pertama sudah pada berangkat. Gelombang pertama sudah pada berangkat. Nanti gelombang kedua sampai gelombang berapa itu biasanya? Sampai 6 ya. Dan yang gelombang ke-6 ini bebas dari dam. Kenapa? Karena langsung haji. Kalau yang awal-awal itu namanya haji tamatu. Jadi dia kena dam juga. Kenapa? Umroh dulu baru haji, ya. Itu yang dipanggil oleh Allah itu siapa yang disuruh untuk ke Baitullah? Manusia, Bu. Bukan dalam Ali Imran ayat 97, manusia. Betul tidak? Manusia. Nah, maka karena semua manusia diperintahkan untuk ke Baitullah bagi yang mampu, man istata'a ilaihi sabila. Jadi kalau ada orang dia mampu tapi tidak mau ke mana? Ke Mekah, ya, munggah haji, maka dia berdosa. Begitu ibu-ibu ya. Nah, itu kenapa? Sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Allah sudah ngasih rezeki, nih. Allah sudah ngasih kesehatan, nih. Itu kan mau diapain rezeki dan kesehatan itu? Untuk taat kepadamu ya Allah. Diapakan? Ibadah kepadamu. Untuk apa lagi? Untuk ibadah ke Baitullah ya Allah. Nah, sebagai bentuk rasa syukur. Jadi banyak orang yang sudah diberikan kelebihan harta tapi tidak mau berhaji. Karena sieun. Sieun apa? Sieun miskin. Oh, lebar. 60 juta yang reguler. Kalau yang ONH plus 200 ya. 300. Dahsyat. Kalau yang Kuroda 500 itu yang kelas eksekutif semua. 500 loh. Pajero. Subhanallah. Itu ngeluarinnya gimana itu ya? Maka memang kalau dia bersyukur dia akan ibadah. Saya punya teman juga, dia diberikan kemampuan lebih, dia dengan istrinya haji puroda langsung. Haji puroda. Berapa teh? Kang, ada aja. Ternyata setelah di-searching, dahsyat, harganya itu seharga Pajero dan Fortuner ya. Subhanallah. Itu rela ngeluarin berarti hampir 1 M. Itu berdua suami istri tahun kemarin. Ya Beb ya. Pemilik keju Wincis. Itu 1 M itu. Subhanallah. Ya, kalau dibangun rumah itu bisa segede apa ya? Tapi karena rasa syukur kepada Allah yang sudah banyak itu. Betul. Bu doakan, saya juga dengan istri mau daftar, ya, daftar porsi. Amin, ya. Porsi aja dulu, ya. Karena kan kalau untuk saat ini hanya nunggu berapa lama, Bu? 20 tahun. Sekarang saya dengan istri 36, berarti usia 56 mungkin ya. Kalau nyampe usianya. Begitu insya Allah. Ya tapi kan harus dari sekarang kan ya. Ada porsi dulu ya. Mohon doanya mudah-mudahan diberikan kelancaran ya. Ya cita-cita harus, keinginan untuk ke sana harus ada. Baik.
Tapi dah enak Bu kesana tuh, ya. Lanjut. Lawan dari syukur apa Bu? Lawan dari syukur. Kufur nikmat. Apa kufur nikmat itu? Apa kufur nikmat itu? Yaitu apa Bu? Tidak mensyukuri nikmat. Lebih detailnya begini, lebih detailnya. Enggan menyadari. Enggan itu apa Bu? Apa Bu? Tidak mau. Tidak mau menyadari. Atau lebih parahnya, mengingkari Bu. Kalian kan nggak mau, tapi parah. Mengingkari ini mah. Bahwa nikmat yang ia dapatkan adalah dari Allah. Jadi dia tidak mau ngaku, tidak mau menyadari nikmat yang selama ini ia dapatkan dari Allah. Bahkan yang lebih parah lagi, bukan enggan, bukan tidak mau lagi, tapi mengingkari bahwa nikmat yang ia dapatkan itu dari Allah. Siapa contohnya kalau dalam Al-Quran? Contohnya siapa Bu? Qarun. Ya. Ketika Qarun ditanya dari mana engkau mendapatkan semua ini? Jawabannya innama utituhu ala ilmin indi. Sungguh harta dan kenikmatan yang aku miliki itu aku dapatkan dari ilmu yang aku miliki. Al-Qasas 78. Dari mana engkau mendapatkan semua ini Qarun? Jawabannya sesungguhnya harta dan kenikmatan yang aku miliki itu aku dapatkan dari ilmu yang aku miliki. Allahu Akbar. Bagaimana nasibnya? Habis. Dihabiskannya dengan cara apa? Ditenggelamkan. Sendiri atau dengan hartanya? Dengan hartanya ditenggelamkan. Ya Allah ya Karim. Hebatnya ibu tiasa masak enak muhun atuh. Da ieu mah abdi mah jagona kieu gitu. Sapertos kitu. Tapi lamun misalkan heureuy mah teu jadi masalahnya. Misalkan ibu-ibu teh kan sok aya sok tukang heureuy, jagoan atuh. Abi, kan eta mah biasa heureuy eta mah. Kan anu terang kolbu mah Allah. Anu ngaraoskeun nya anu nyarios. Leres henteu? Teu tiasa enak urang kitu nya. Sos mangga eta mah urusan hatena jeung Allah we eta mah. Da urang mah teu tiasa neuleuman hate jalmi. Leres henteu? Lamun ceuk bahasa ieu mah nuhun Bapak. Sumur dalam dapat ditenggelami, hati orang siapa yang tahu. Aya Bu eta lagu naon eta Bu? Sumur dalam dapat ditenggelami, hati orang siapa yang tahu. Bisa jadi dia menampakkan jika anu sombong padahal denu hatena teh ceuri ka Allah teh. Gusti hampura abi. Tiasa janten tiap wongina kitu kan? Subhanallah. Nya teu tiasa urang mah. Monis hate jalmi teh. Karena hati jalmi mah kita bulak-balik. Ayeuna katinggaria tiba-tiba sadar jadi rendah hati. Karas teh Bu. Urang teh bade sombong, tek. Astagfirullah. Langsung teu ngerem gitu. Nah, kalau ibu sudah begitu, ibu teh ciri orang yang senantiasa tazkiyatun nafs. Orang yang senantiasa menyucikan jiwa. Lamun anu tara kitu mah engke hawatos bilih jiga Qarun. Nah, itu Bu ya. Jadi apa yang disebut dengan kufur nikmat? Enggan menyadari, tidak mau menyadari atau mengingkari nikmat yang ia dapatkan itu dari Allah. Jadi dia mengaku dari saya. Banyak gak sekarang Bu? Banyak sekali. Betul sekali. Ingkar sudah kufur.
Kita bisa melihat itu dari apa? Dari yang dia ucapkan, dari sikap yang ia timbulkan. Ya. Tapi kalau ke teman-teman kita mah nggak tahu ya, karena mereka kan kadang iya, kadang tidak. Tapi kalau ke orang-orang yang jelas mereka menampakkan keingkarannya, kita bukan suudon, beda lagi. Contoh, masa kita ke Yahudi, oh enggak, Yahudi itu bisa jadi baik loh. Masa begitu? Sudah jelas-jelas dia itu membantai umat Islam yang ada di Palestina. Betul tidak? Nah itu mah kan sudah jelas. Tapi kalau ke orang muslim itu ulah galak-galak teuing. Kalau ke orang muslim itu ulah galak, ulah banyak curiga. Betul tidak? Nah sekarang terbalik. Dulu konsep Nabi itu bagaimana caranya yang di luar bisa masuk ke dalam. Tapi sekarang dalam prakteknya banyak yang di dalam dikeluarkan dari Islam. Beda dikit paham bid'ah, beda dikit paham sesat, beda dikit paham kafir. Dulu mah konsep Nabi nggak begitu. Yang di luar bisa ke dalam, yang di dalam bisa lebih kuat. Jadi ke orang Islam mah ulah galak teuing, apalagi sesama umat Islam. Beda paham fikih, bukan salah paham, tapi beda paham. Bukan ajaran baru, tapi kitanya belum tahu atau kitanya baru tahu. Jadi kepada umat Islam sendiri mah tos, jangan banyak curiga. Jangan banyak saling menyalahkan. Karena satu dengan yang lain, umat muslim dengan umat muslim yang satu dengan yang lain itu bagikan anggota tubuh. Ya, tapi kalau kepada orang-orang yang jelas mengingkari Allah, ya beda lagi. Itu mah sudah punya penilaian, dia mengingkari Allah dan Rasulnya, bukan suudon. Dan memang dia sendiri yang menampakkannya. Betul tidak? Tapi kalau saudara semuslim ketika ditanya saha Allah, saha Tuhan Allah, sanu diikutina Nabi Muhammad. Gitu kan? Tapi karena mungkin ilmunya yang baru tahu sedikit, atau dia baru rajin ngaji, atau dia baru mencari, sehingga akhirnya beda prakteknya dengan orang yang sudah lama. Sehingga akhirnya kita harus husnudon kepada saudara kita. Oh, dia baru kenal dengan Islam, dia baru rajin ngaji, bukanna digenggeureukeun, tinggali si eta salatna jiga kitu patutnya, mau ditarima taku Allah na kitu. Tenang heula, tenang. Tong nyebatkeun kitu heula, kecuali lamun tos diwartosan, cicing urang mah nyaho, urang mah leuwih nyaho dibanding maneh. Tah berarti aya sombong, baru kita menilai. Kalau belum ngedongkapan, belum masihan terang, terus kita dan belum tahu respon dia, jangan dulu kita memvonis bahkan memfitnahnya. Kan nggak baik untuk kesehatan kita juga kan. Nah jadi sesama muslimah ulah saling galak-galakan. Ya, bukan salah paham tapi beda paham. Bukan hal yang baru tapi belum tahu atau baru tahu. Begitu, ya. Baik.